Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'alaina 'aidul adha wa 'aidun nahr. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di hari Aidul Adha ini, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kita. Tidak lupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Saya sebagai khatib berkewajiban untuk mengingatkan diri saya sendiri serta jamaah yang hadir di sini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hakikat takwa yang sebenarnya, yakni imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahih, mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang. Saudara-saudara jamaah salat Aidul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali khutbah kita ini dengan surah Al-Kautsar yang telah Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an di juz 30. Di sana dijelaskan, inna a'tainakal kautsar. Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli telah menjelaskan di dalam tafsirnya Jalalain. Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar, an-nahru fil jannah, sungai yang ada di dalam surga, disebut juga dengan telaga Al-Kautsar. Dalam riwayat lain dikatakan al-khairul katsiru, kebaikan yang amat banyak. Apa kebaikan itu? Minan nubuwah wal Qur'an, dari sirah kenabian dan juga Al-Qur'an sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar di antara yang terbesar. Tidak ada mukjizat yang paling besar
yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Al-Qur'an. Oleh karena itu ananda jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, Al-Qur'an itu dari awal kali dia itu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril hingga hari kiamat nanti tidak akan pernah berubah sedikit pun isinya. Karena apa? Sudah dijelaskan Allah bahwasanya akan dijaga Al-Qur'an itu sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga Allah dia. Bagaimana cara Allah menjaganya? Dengan mengumpulkan kita di sini orang-orang yang berusaha menjaga Al-Qur'an itu di dalam sanubari kita. Kita ini adalah orang-orang yang Allah utus untuk menjaga Al-Qur'an itu. Kita simpan Al-Qur'an itu di otak kita, kita simpan Al-Qur'an itu di dada kita. Maka jadilah the next hafiz Quran. Semangat. Saudara-saudara jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungannya, fasalli, ketika Allah sudah memberikan nikmat yang amat sangat banyak kepada Nabi Muhammad, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad, fasalli, maka salatlah engkau. Di dalam tafsir Jalalain disebut salatul Aidin Nahr, salat hari raya Idul Adha. Kalimat fasalli li rabbik, maka salatlah engkau kepada Tuhanmu, yang dimaksud di situ adalah salat Idul Adha. Wanhar, maka berkurbanlah. Setelah kalian salat baru kalian berkurban. Saudara-saudara jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha merupakan hari raya yang paling besar dibandingkan hari raya Idul Fitri. Maka hari raya ini ditandai dengan bertakbir selama 4 hari, 1 hari di tanggal 10 Zulhijjah sampai di tanggal 13 Zulhijjah. Jika kita melihat di hari raya Idul Fitri, bertakbirnya hanya habis sholat maghrib sampai sebelum selesai sholat Idul Fitri. Sementara ini kita diberi takbiran selama 4 hari. Inilah menandakan bahwasanya hari raya ini jauh lebih besar dibandingkan hari raya Idul Fitri. Apa momentum yang dapat kita ambil? Apa momentum yang paling dekat dengan kita ketika hari raya kurban? Momentum yang paling dekat kepada kita ketika hari raya kurban adalah memotong hewan ternak, baik itu lembu, sapi, unta, kambing, dan lain sebagainya. Maka apa hukumnya? Al-udhiyatu hiya sunnatun muakkadatun. Yang dimaksud dengan berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, ditekankan untuk kita selalu mengerjakannya. Liman aradaha, bagi siapa yang ingin melaksanakan kurban itu, maka jangan ia memotong rambutnya, jangan ia memotong kukunya, jangan ia mencukur kumisnya. Sampai kapan? Sampai kurbannya itu disembelih, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya apabila dipotong hewan kurban itu sebelum selesai sholat Idul Adha, maka lam yujzi wa lam yusamma udhiyah. Dia itu tidak diterima dan tidak dinamakan kurban. Yang dinamakan kurban adalah ketika dia itu dipotong setelah selesai sholat Idul Adha. Saudara-saudara, untuk berkorban ini ada kriteria yang harus kita penuhi. Tidak semua hewan bisa kita korbankan.
Tidak semua hewan bisa kita korbankan. Dalam kitab Al-Mahalli dijelaskan juz 4, yang bisa kita korbankan itu hanya unta, lembu, sapi, kambing, baik itu kambing kacang maupun kambing biri-biri. Tidak boleh hewan lain seperti ayam, bebek, burung perkutut dan lain sebagainya. Maka sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Di antara hewan kurban yang boleh disembeli, maka harus kita penuhi syarat. Ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama yang paling afdal untuk kita sembeli adalah al-badanah, unta, summal baqarah, kemudian sapi atau lembu, summat dha'n, kemudian kambing biri-biri, summal ma'z, kemudian kambing kacang. Dikutip dari kitab Anwarul Masalik yang ditulis oleh Zuhri Al-Ghamrawi. Walaupun demikian, ada lagi yang harus kita penuhi. Apa itu? Al-Baqarah, sapi ada umurnya, Al-Ma'z ada umurnya. Sapi dan kambing itu harus 2 tahun penuh umurnya, menjalan 3 tahun. Sementara ad-dha'n, kambing biri-biri, umurnya harus 1 tahun penuh, jalan 2 tahun. Tidak boleh kurang. Lantas warna apa yang paling afdal untuk kita korbankan? Al-bayad, putih. Summa safra, kemudian warna kuning. Summal balqa, kemudian warna belang-belang. Fiha sawadun wa bayadun. Di situ warna belang-belang itu ada belang hitamnya dan ada belang putihnya. Summas sauda, kemudian hewan yang berwarna hitam. Maka itulah kriteria hewan yang harus kita sembelih, yang memenuhi syarat dan ketentuan. Saudara-saudara, sedang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat sejarah jauh di belakang sana, beratus juta tahun sebelum kita, maka ada Nabi Adam selaku orang yang pertama kali Allah utus ke atas muka bumi ini. Nabi Adam beserta istrinya mempunyai anak. Yang pertama ada Qabil dan kembarannya Iklimiyah. Yang kedua ada Habil dan kembarannya Labuda. Setelah mereka dewasa, lantas mereka akan dinikahkan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, guna untuk melakukan perkembangbiakan di antara manusia. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam memerintahkan anaknya, memberitahu anaknya, "Hai Ananda, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ayah akan menikahkan kalian. Qabil akan dinikahkan dengan Labuda kembarannya Habil, dan Habil akan dinikahkan dengan Iklimiyah kembarannya Qabil." Mendengar berita ini, Qabil merasa tidak senang dan merasa tidak suka. Kenapa? Karena Labuda kembarannya Habil itu jelek, sementara Iklimiyah kembarannya itu merupakan wanita yang amat sangat cantik. Jadi Qabil hanya ingin menikah dengan saudara kandungnya sendiri, sementara perintah Allah datang agar mereka itu dinikahkan secara bersilang. Mendapat penolakan dari Qabil, lantas memutar otak bagi Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menyuruh kedua anaknya ini untuk mengorbankan hasil dari usaha mereka, di mana Qabil terkenal dengan seorang petani yang sukses, sementara Habil dikenal sebagai seorang pengembala yang sukses juga.
Lalu Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anaknya, "Hai Ananda, kalian harus berkorban. Kamu Qabil, silahkan korbankan tanamanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu Habil, silahkan korbankan hewan ternakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tandanya korban kalian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada api memerjang hewan persembahan kalian itu, korban kalian itu, maka itulah tandanya yang diterima, dan korbannya yang diterima akan menikahi iklimnya." Lantas Qabil membawa korbannya, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan hasil dari panennya pada masa itu, dibawanya lah ke atas bukit. Begitu juga Habil, seorang peternak, dibawanya lah kambingnya berwarna putih, gemuk, cantik, besar, ke atas bukit juga mereka letakkan. Tidak lama berselang setelah diletakkan kedua kurban itu, langsung datang api menerjang kurban yang diberikan oleh Habil. Lantas itulah peristiwa kurban pertama kali di alam dunia, yang kemudian hari itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Sarah, istri yang kedua bernama Hajar. Suatu ketika Sarah pernah cemburu sama Hajar, melihat karena Hajar begitu cantik, Sarah cemburu. Dan Sarah mengatakan, "Saya akan memotong 3 telinga dari Hajar kalau saya jumpa." Khawatir dengan itu, maka Nabi Ibrahim melubangi kuping Hajar supaya terlihat ada cacatnya. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan, itulah pertama kali perempuan bertindik. Ketika dilubangi itu, Hajar pun meletakkan emas di telinganya itu. Maka inilah untuk pertama kalinya wanita beranting di atas dunia. Untuk pertama kalinya wanita bertindik dan beranting di atas dunia. Jelaskan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir tiada tanding. Ketika itu pada masanya beliau menyedekahkan atau mengkurbankan al-pusyatin, 1000 ekor kambing, wasalasa mi'ah baqarah, 300 ekor sapi, wa mi'atun budna, ada 100 ekor unta. Bayangkan saudara, siapa yang dari zaman dahulu sampai sekarang yang mampu mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta? Begitulah bukti kecintaan dan